Maria Magdalena bersama Petrus dan Yohanes mengawali sukacita bahwa Kristus memenuhi janjinya. Kegelapan kalah atas kehidupan. Maka saudara-saudari, kita masing-masing diundang untuk mewartakan kehidupan yang membebaskan setiap orang, kehidupan yang membawa damai dan sukacita. Sadar bahwa kita manusia lemah, kita berdosa, kita awali perayaan mulia ini, kita mohon ampun untuk dosa-dosa kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Ia membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup yang baru, yang telah berada berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah pewaris Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan.
ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terteriak di tanah, sedang kain penuh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah terbuka. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari raya Paskah, hari pertama dalam pekan, dan yang pertama ke makam Yesus adalah Maria Magdalena. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini adalah ciri khas karakter seorang perempuan yang menyayangi seseorang. Dia akan berbuat apapun untuk orang yang dikasihi. Kalau saya tanya ibu-ibu, gadis-gadis, suster juga, apakah Anda akan melakukan yang terbaik, yang pertama untuk orang yang Anda kasihi? Ya tidak. Tapi yang dikasih harus yang legal ya. Jangan mengasihi yang tidak legal. Mengasihi pastor boleh lah, tapi mengasihi sebagai domba dan gembala. Yang saya mau katakan demikian, Maria Magdalena adalah orang pertama. Orang pertama. Dia mengambil inisiatif untuk berbuat sesuatu. Dia tidak menunggu para rasul. Mengapa? Para rasul ini hidup dalam ketakutan, masih dalam kecemasan, ngumpul di satu ruangan. Ya, mereka takut akan dihakimi oleh orang Yahudi. Tapi Maria, seorang perempuan yang menerima belas kasih Kristus, berbuat sesuatu. Inisiatif pertama. Hal ini bisa menjadi contoh bagi kita, bahwa kita ketika berhadapan dengan sesuatu, dengan sukacita atau dengan situasi sulit, harus berani memiliki inisiatif berbuat sesuatu. Jangan menunggu diperintah, jangan juga menunggu diminta. Tentu dalam konteks yang positif dan benar. Umat sekalipun diberi himbauan, ya, jangan rebutan mengambil air berkat di malam Paskah. Apa dia rebutan? Tadi malam disebut rebutan tidak? Puji Tuhan, semoga benar. Saya di stasi, wah, kasihan orang yang mengaturnya.
berbuat sesuatu pun sulit, apalagi berinisiatif. Saya harap umat di pusat paroki ini inisiatifnya bagus ya. Mana Pak Heru? Juga demikian ya. Karena apa? Dengan inisiatif itulah orang bertumbuh karena dia berani keluar dari dirinya, dia pikirkan tidak hanya dirinya. Berbuat artinya berani memberi karena dia sudah menerima. Maria Magdalena memberi contoh. Lalu sikap unik kedua ditunjukkan oleh Petrus dan Yohanes. Apa yang Petrus buat? Lari. Tapi karena mungkin Petrus macam saya, berat larinya. Kalau Yohanes dia masih muda, badannya mungkin masih boleh jadi lari kencang. Tetapi lihat, Yohanes sampai di kubur tidak masuk. Maria Magdalena juga tidak masuk. Hanya Petrus yang masuk. Artinya mereka masing-masing tahu diri, tahu posisi, tahu di mana harus berada dan bagaimana harus bersikap. Benar. Seringkali tidak gampang. Ya. Kita seringkali tidak tahu batas, tidak tahu di mana kita harus mengambil sikap A, B, C, karena kita over inisiatif tadi. Terlalu jauh melangkah sehingga offside. Kartu kuning. 2 kali kartu merah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pasca kebangkitan Kristus harus mengajak kita untuk berani keluar dari diri kita, berbuat sesuatu menangkap realitas yang ada, mulai dari rumah tentunya, tetapi kita juga harus tahu batas, kapan, di mana, dan bagaimana kita harus bersikap. Tentu hal-hal baik yang harus kita lakukan. Pasca harus menghadirkan hidup baru dalam tutur kata perilaku yang kita sediakan. Haleluya, Tuhan memberkati. Saudara-saudara sudah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Pencipta dan Guru, dan akan Yesus Kristus Putranya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar mengawal persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal.
agar semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitannya. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendiri. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur dan merata. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kami persembahkan juga mereka yang memohon intensi untuk hari ulang tahun dalam rasa syukur mereka. Semoga Engkau menyertai hidup mereka di hari mendatang dengan berkat dan rahmat yang berlimpah. Untuk mereka yang sudah mendahului kami, ampuni mereka Tuhan, semoga mereka berbahagia bersama para kudus-Mu. Juga berkati semua keluarga yang masih berjuang dalam hidup ini. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan dengan kami. Mari kita hadir sejenak, kita panjatkan intensi pribadi kita dalam hati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
terimalah persembahan yang kami tunjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama. Yang diserahkan bagi
Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, dengan kurban perdamaian ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, dalam persatuan dengan hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Justinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhidup di sini. Bapa yang Maha Raya, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dalam belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan istimewa mereka yang kami tensikan dalam dikasih ini, dan semua orang yang berkenan pada yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kita berdoa. Supaya kami yang telah diselamatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan, bagimu damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari kita bagikan damai satu dengan yang lain.
Lihatlah domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari, Dia diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabda saja saya. Mohon perhatian untuk seluruh umat bahwa yang boleh menerima komuni kudus adalah umat Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen Ekaristi, serta tidak terhalang oleh perkawinan yang tidak sah. Sedangkan bagi umat yang berhalangan dimohon untuk tetap duduk di tempat dan berdoa dalam hati.
Mohon perhatian berita paroki hari Minggu Paskah. Yang pertama kolektor 1. Kolektor pertama Misa Sabtu dan Minggu Palma Rp7.145.000. 2 amplop Rp400.000. Kolektor kedua Misa Sabtu dan Minggu Palma Rp3.287.000. Kolektor pertama Misa Kamis Putih Rp6.539.000 dan 1 amplop Rp50.000. Kolektor kedua Misa Kamis Putih Rp3.012.000. Kolektor Jalan Salib Rp1.465.000. Kolektor Jumat Agung Rp11.969.000 dan 15 amplop Rp312.000. Kolektor kedua Jumat Agung Rp3.567.500. Total kolektor dan amplop Rp37.746.500. Terima kasih untuk kita semua yang telah memberi dengan tulus hati untuk kepentingan gereja. Yang kedua, jadwal. Sabtu tanggal 11 April 2026 jam 6.15 sore Misa hari Minggu Paskah kedua, Mazmur dibungkus Madonna, Kur dari UMK, Organis Saudari Maria, Prodiakon Bapak Daniel Paru, Lektris Saudari Monika Stefani, dan Ibu Dikta Silalahi. 2. Minggu 12 April 2026 jam 8.15 pagi, yaitu Misa hari Minggu kedua Paskah kedua, Misa hari Minggu Paskah kedua, dan Paskah anak-anak. Mazmur oleh Sekami Jahat, Kur dari Sekami, Organis Saudara Repal, Lektris Ibu Maria Kristiani dan Ibu Yukianti. Paskah anak-anak melibatkan anak-anak dari seluruh stasi pusat dan stasi-stasi terdekat seperti Lorong, Jahat, Spontan, dan Maluku. Kemudian setelah misa dilanjutkan kegiatan di aula. Diharapkan kehadiran seluruh anak-anak kami dan ibu dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, petugas bersih gereja hari Sabtu tanggal 11 April 2026 dari lingkungan 3 Santo Yosef. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan KPP diadakan dari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 April 2026. Dari mimbar ini kami DPP 1 Kristus Tenggara mengucapkan kepada pastor, frater, suster, dan seluruh umat mengucapkan selamat Paskah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Agus Ardi yang telah membawakan Misa Paskah pada hari ini, dan beliau tidak asing karena sudah beberapa kali mengunjungi kita dalam memimpin perayaan misa. Terima kasih kepada para petugas liturgi, mesdinar, lektor, lektris, pada petugas kur, kepada para penari yang sejak jam 5 tadi mengepang rambutnya, terima kasih. Dan kepada para petugas parkir, petugas pengatur umat, dan terima kasih kepada aparatur keamanan yang telah memberikan rasa aman pada perayaan Paskah pada hari ini. Terima kasih sekali lagi.
Selamat Paskah, damai di bumi, damai di hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat Hari Raya Paskah. Semoga Paskah tahun ini sungguh menjadi berkat pembaharuan diri bagi kita masing-masing, membawa kekuatan dan keteguhan dalam situasi sulit dewasa ini. Dan ingatlah selalu bahwa Kristus yang hidup dalam diri kita menyertai kita sampai akhir hayat. Sekarang mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Maria Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara-saudari terhadap segala dosa. Semoga dengan kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi saudara-saudari sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, saudara-saudari dengan akhir yang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa